Hai, seperti yang kalian lihat di depan gue ini banyak komponen-komponen PC yang belum sempat gue rakit. Dan video kali ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya ngerakit sebuah PC dari nol, dan sebisa mungkin bakal gue jelasin sedetail mungkin dan software-software apa aja atau pengetesan apa aja yang bakal gue lakuin setelah PC ini jadi. So welcome to my YouTube channel. Oke, langkah pertama dari ngerakit PC, kita siapin dulu motherboard kita. Di sini gue pakai ASRock B760M Pro RS Wi-Fi. Ini kalian jangan kelupaan ya, baut-baut ini untuk SSD NVMe-nya. Oke, sekarang kita persiapin prosesornya. Di sini gue pakai Intel Core i5 12400. Oh ya, by the way, kalian jangan langsung mentah-mentah naruh di atas meja langsung gitu. Di sini gue udah dapat busa di bagian bawah si motherboardnya. Jadi di sini gue taruh si motherboardnya ini di atas busa. Kalau misalkan kalian gak ada busa, lebih baik kalian pakai kotaknya. Kotak yang udah disediain. Oke, selanjutnya kalian di sini tuh kalian tekan aja, terus habis itu geser ke kanan dan dia bakal kebuka kayak gini. Di bagian prosesornya ini kalian bisa lihat di bagian ujungnya itu ada tanda panah. Nah, kalian sesuaiin tanda panahnya sama dengan apa yang ada di motherboard. Dan sekarang prosesor udah kepasang. Bisa kalian lihat juga ini tanda panah yang ada di prosesor sama tanda panah yang ada di motherboard itu sama. Jadi kalian nggak akan ketukar-ketukar atau nggak kebalik-kebalik. Oke guys. Dan sekarang kita pasang NVMe-nya. Untuk pemasangan SSD-nya kalian bisa pasang di sini. Cuman karena gua dapat heatsink, jadi gua perlu buka dulu si heatsinknya pakai obeng kecil. Di sini gue udah nyediain obeng kecil untuk ngebuka heatsinknya, dan juga gue udah nyediain SSD dari Adata XPG GeMix S70 Blade yang 2 TB untuk gue pasangin ke motherboard ini. Di motherboardnya ini ada gap, jadi kalian cocokin si SSD-nya ini dengan yang ada gapnya. Didorong aja, habis itu ini nggak apa-apa, kalian ntar bisa langsung dibaut aja. Kalau misalkan kalian ada heatsink, ini karena di sini gua dapat heatsink dari si motherboardnya, ini harus dibuka dulu karena di sini ada thermal paste-nya. Fungsi dari thermal paste yang berada di bawah heatsink SSD ini itu untuk menekan suhu yang tinggi untuk SSD kalian dapat memiliki performa yang lebih baik. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan RAM. Kalau misalkan untuk pemasangan RAM, kalian kalau misalkan punya 4 slot, jangan lupa dibuka dulu 4-4-nya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian punya 2 slot, disarankan untuk kalian lihat baca manual book atau kalian lihat di bagian samping dari si slot RAM-nya ini. Di sini ada penjelasan yang mana dulu yang harus kalian masukkan si RAM-nya. Di motherboard gue ini bisa dilihat kalau misalkan untuk pemasangan RAM-nya itu harus di slot A2 dan juga B2. Nah, yang harus kalian perhatikan di tiap motherboard tuh beda-beda. Jadi terkadang di beberapa motherboard itu dua-duanya nggak bisa dibuka. Kalau ini kan dua sisinya itu bisa dibuka, tapi ada satu itu cuman begini aja, yang satu nggak bisa dibuka, yang satu lagi bisa dibuka. Jadi kalian harus perhatiin manual booknya atau enggak perhatiin motherboard kalian, apakah satu sisi bisa dibuka apa dua-duanya bisa dibuka. Kebetulan yang gua ini dua-duanya bisa dibuka. Di sini gua pakai RAM dari XPG Lancer Blade DDR5 RGB memori 16GB dikali 2, jadi sekitar 32GB. Sama seperti SSD tadi, kita bisa lihat di sini ada gap di bagian kuningannya. Nah, kita perlu nyocokin
si gap ini dengan yang ada di slot RAM motherboardnya. Nah sekarang kalau misalkan udah kepasang semua, kita udah pasang prosesornya, udah pasang SSD-nya, dan juga kita udah pasang RAM-nya. Sekarang kita pasangin si motherboard ini ke dalam casingnya. Oke, di sini kita pasang si motherboardnya. Cuman di sini gua agak kagok karena kipas belakangnya ini ngalangin. Gua rada mager untuk ngebukanya. Cuma kalau misalkan memang super sulit, kayaknya bakal gua buka sih. Oke, kalau misalkan sekiranya udah pas, tinggal dibaut-bautin. Nah, ini baut-bautnya ini kita dapatnya dari si casingnya. Oke, sekarang udah kepasang motherboardnya di dalam casingnya, dan sekarang gua mau masang CPU coolernya. Ini gunanya untuk ngedinginin si prosesor, dan ini gua dapat gratisan waktu gua beli si prosesornya. Ini gua dapat Cube Gaming Win V2. Ini tuh modelnya fan cooler, bukan yang water cooler. Jadi yang kita dapetin ini kayak fan tower begini modelannya. Di sini gue mau pasang bracketnya dulu. Nah ini bracketnya modelannya plastik. Ini gue mau pasin dulu antara lubangnya. Lalu di sini kalau yang model gua ini kita dapat bukan model baut. Jadi sistemnya tuh kayak gini. Nanti dimasukin ke dalam ininya, lalu ketika ditekan, nah dia bakal ngelebar bagian bawahnya dan itu bakal ngunci. Ntar kalau misalnya pengen dilepas, itu kita perlu lepasin lagi, tinggal ditarik doang. Semuanya udah masuk. Nah sekarang kita tinggal pasang ininya. Jangan lupa kalau misalkan ada stiker di bagian bawahnya, ini cabut dulu. Cuman ini gue mau masang thermal paste nya dulu. Di sini sebenarnya gue udah nyediain thermal paste. Gue beli sendiri thermal paste nya. Ini MX4 thermal compound. Cuman gue mau masang yang dari si CPU fan nya, yang ini thermal paste dari CPU fan nya. Sekarang udah kepasang si CPU fan nya. Sekarang kita colokin kabel CPU fan nya ke yang bertuliskan CPU fan. Kalau misalkan ada tulisan WP, nah ini berarti untuk water cooling. Kita lanjut, ini kita pasang untuk SSD SATA atau enggak hard disk SATA-nya. Ini kalau misalkan kalian ininya nggak bisa kebuka, jangan lupa kalian buka dulu si baut yang ada di bawah casingnya. Ini udah sempat gua buka, jadi gua tinggal tarik doang untuk ngambil si casingnya. Oke, di sini gua udah nyediain hard disk internal SATA dari Seagate Barracuda yang 4 TB. Jadi ini nanti gua bakal pasang ke bracketnya. Nah nanti kalian cocokin aja lubang bautnya, dan bautnya itu kalian bisa dapetin dari pembelian si casing kalian. Nah gue saranin ke kalian kalau misalkan pasang baut tuh harus selalu diagonal, jadi setidaknya silang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan.
By the way, di sini kalau misalnya kalian lihat, ini itu ada soket yang kecil dan soket yang gede. Nah, yang gede ini untuk kita colok ke power supply, sedangkan kalau yang soket yang kecil ini kita colok ke motherboard. Kalau misalkan sudah terpasang harddisknya, kita jangan lupa untuk pasang lagi baut yang ada di bawahnya. Untuk kabel SATA-nya biasanya kalian dapat dari pembelian motherboard, dan ini gue dapat dua, itu yang straight dua-duanya dan juga yang ada yang L kayak gini. Nah, cuman gue mau pakai yang straight aja karena berhubung casing gue ini sempit dan juga motherboard untuk colokan SATA-nya tuh ada di sebelah sini, ada di sebelah samping sini, jadi gue pakai yang ini aja. Nah, untuk fan casing gue dapet di sini, ini gue dapat Molex 4 pin. Ini berhubung ada 4, jadi tinggal digabungin aja kayak gini. Nanti powernya ini langsung dicolok ke power supply. Dan juga di bagian fan casing belakangnya ini gue dapet kabel untuk ARGB yang nanti dicolokin ke mobo, dan ini untuk dicolokin ke front panel yang LED SW atau LED switch. Ini LED switch. Dan fan gua ini dapat juga untuk synchronize kabel connecting untuk synchronize. Ini cuman agak sulit ya. Ini dia. Ini jadi nanti dicolok-colokin aja untuk keempat-empatnya, dan nanti kita bisa ganti-ganti mode LED-nya lewat front panel. Untuk kabel connecting fan yang gue dapet ini tinggal digabungin juga antar kabelnya. Dan untuk kabel LED switch ini dimasukin juga kabel LED switchnya. Nah, nanti ini fan yang gue dapet ini dayanya itu dari kabel Molex yang ini, dan juga untuk ARGB-nya ini kita colokin ke mobo. Oke, untuk power supply-nya ini gue udah sediain dari Corsair RM series yang RM650 dan udah sertifikasi 80 plus gold, dan ini udah fully modular. Berhubung karena casing gua ini sempit bagian kabel manajemennya, jadi gua bakal pilih yang PSU-nya ini yang full modular. Di paket penjualannya kita tentu aja dapat power supply-nya, dan juga kabel-kabel yang nanti bakal kita hubungin, dapat kabel untuk dicolokin ke rumah, dapat kabel tis, dan juga baut-baut untuk dipasang di bracketnya atau di casing, dan juga kita dapat kartu garansi dan manual book. Ini kita pasang aja. Ini nggak akan salah karena kalian bisa ngelihat di sini udah ada keterangannya untuk motherboard, dan juga ini jumlah pinnya, dan juga di sini ada penguncinya. Jadi kalian tinggal masukin aja sampai bunyi klik. Ini keras juga sih. Oke, kita pasang untuk kabel SATA. Ini terserah kalian yang mana aja, bisa pilih. Ini gua taruh di yang pertama. Kabel untuk CPU-nya, ini kabel untuk VGA card, dan juga mari kita pasang kabel untuk si Molex-nya untuk fan kita. Ini masukin ke kabel SATA, ke colokan yang SATA. Oke, gue ingetin sekali lagi, kalau misalkan kalian mau ngunci yang ada 4 baut kayak gini, sebaiknya kalian secara menyilang supaya pengunciannya tuh lebih bagus.
Untuk kipas PSU-nya gue saranin kalian untuk menghadap bawah atau yang ada ventilasi di casingnya supaya pendinginannya itu maksimal. Oke, sekarang kita pasang si konektor 24 pinnya ini. Kalian bisa lihat di sini ada kayak penguncinya itu, dan kalian juga lihat di motherboardnya itu ada penguncinya juga apa enggak. Jadi kalian harus sesuaiin supaya nggak salah. Next kita colokin untuk kabel SATA-nya. Cuman di sini soket SATA gue ini bertumpuk, jadi gue cuma bisa masukin satu karena ini gue tuh sempit banget. Oke. Berhubung casing gue ada USB 3.0, jadi di sini gue bakal nyolokin USB 3.0 ini ke colokannya. By the way, kalau misalkan kalian bingung, tolong baca manual lagi ya. Dan di sini tuh ada semacam kayak locknya. Nah, si locknya ini, si jendelan ininya, nah ini kalian sesuaiin dengan yang ada di soketnya sampai bunyinya klik. Kalau udah klik, udah kuat. Kalian jangan lupa untuk colokin kabel Molex yang dari PSU nya ke fan yang udah kita gabungin tadi, supaya fan-nya itu berjalan dan ada powernya. Di sini gue udah pakein velcro supaya lebih rapi aja. Kabel SATA yang dari power supply juga jangan lupa dipasang. Oke, sekarang kita pasang kabel power untuk si prosesornya. Di sini bertuliskan CPU 8 pin, dan juga kalian perhatikan kabel mekanisme lockingnya. Dan ini biasanya letaknya ada di atas ya. Kalau misalkan kalian bingung nyarinya, kalian bisa baca manual dari si motherboard yang ada di boxnya. Next kita pasang untuk kabel HD audionya yang dari casing ini, kita masukin ke soket yang bertuliskan HD audio. Itu biasanya pinnya itu ada hilang satu, nah kalian ikutin pinnya yang hilang satu. Di kabelnya juga pasti ada yang ketutupan di bagian female-nya. Next kita pasangin kabel ARGB yang dari fan. Nah, biasanya di sini ada tulisannya ADDR LED 1 atau enggak RGB LED. Ini kalian sesuaiin aja pinnya. Kalau yang di RGB LED ini ada 4 pin, sedangkan yang di ADDR LED 1 ini ada 3 pin, satu di tengah tuh kosong yang pin ketiganya. Dan kalian sesuaiin dengan soket yang dikasih dari kabel casingnya. Di sini biasanya ada tulisan USB 3 atau 4, dan biasanya memang pinnya, jumlah pinnya juga segitu, 9. Oke, kita masuk ke tahap yang paling sulit, itu memasang power switch, reset switch, dan lain sebagainya dari front panel. Karena ini kecil-kecil dan juga pinnya tuh hati-hati patah kalau misalkan kalian salah. Kalau misalkan kalian bingung, seperti yang tadi gua jelasin, di bagian bawah motherboard atau di motherboardnya itu biasanya ada keterangan yang ada di posisi mana dan sebagainya. Kalau di sini yang HD LED yang plusnya itu ada di kiri bawah. Jadi ini gue bakal pasangin kiri bawahnya. Oke, nextnya power LED yang positifnya itu ada di sebelah kiri juga. Jadi gue bakal masukin si power LED
yang sebelah kiri dulu, atau bisa langsung keduanya kayak gini. Untuk reset kita bakal masukin di bagian bawah, dan untuk power switch-nya di bagian atas. Oke, udah kepasang semua. Sekarang kita nextnya pasang VGA. Oke, untuk VGA nya gue memakai Zotac Twin Edge GeForce RTX 4060 Ti 8GB. Kalau misalkan kalian mau memasang VGA, kalian jangan lupa mencabut tutup kuningannya supaya bisa kecolok. Oh iya, kalian jangan lupa untuk membuka penutup yang ada di motherboardnya untuk VGA-nya. Jadi ketika kalian memasang dan bunyi klik, itu berarti udah benar. Oh iya, kalian juga jangan lupa pasang kabel PCIe-nya yang ini tuh 6 pin plus 2 pin. Kalau misalkan udah jadi, kalian jangan lupa untuk colokin powernya ke listrik dan juga cetrekin saklarnya. Langkah sebelum terakhir, kalian coba dulu PC kalian, apakah PC kalian nyala atau enggak. Kalau misalkan enggak, jangan khawatir, cek-cek dulu apakah ada yang salah kabel atau enggak ada yang kendor atau ada yang bengkok, ada yang rusak. Silahkan kalian cek dulu. Tapi kalau misalkan udah nyala, baru langkah terakhirnya adalah manage kabel kalian. Nah, PC gue udah nyala. Sebelum manage kabel, kita tes dulu apakah PC kita berjalan dengan baik atau enggak. Kita masuk ke BIOS-nya dulu. Di data BIOS gue kita bisa lihat di sini CPU temperatur gue 35 derajat. Kalau misalkan kalian di CPU temperaturnya itu sekitar 100 derajat, berarti ada kesalahan saat memasang thermal paste-nya. Nah, di sini juga Intel Core i5-nya sudah masuk. Terus RAM-nya sudah masuk juga, DDR5 ADATA 16GB 4400. Lalu di sini SATA 3 itu hard disk gue udah masuk juga. SSD NVMe gue juga udah masuk, dan di BIOS gue kebetulan entah kenapa nggak kelihatan data VGA gue. Jadi nanti akan kita cek setelah install Windows. Oke, ini kabel manajemen sebisa gua. Serapihnya gua untuk casing ini kayak gini kabelnya. Oke, kalau sudah mari kita install Windows. Siapkan flash disk 8-16 GB. Ini gua pakai yang 16 GB, dan juga laptop atau PC lain yang terhubung dengan internet agar kita bisa download Windows 10 atau 11-nya. Habis itu kita masuk ke Google dan ketik Windows 10 download atau 11, tergantung kalian pilih yang mana, prosesnya akan sama aja kok. Gue di sini bakal pakai Windows 10. Pilih website Microsoft-nya dan cari yang titlenya Create Windows 10 Installation Media, lalu klik Download Now. Setelah selesai download, kita klik Setup-nya, terima syarat dan ketentuan, klik Create Installation Media for another PC, dan klik Next. Pastikan ini udah benar semua, lalu klik box checklistnya dan next. Di sini kita pilih USB flash drive, lalu next lagi. Sehabis itu kita pilih USB stick yang mau kita masukin Windows 10-nya, lalu next. Setelah itu kita tunggu aja sampai downloadingnya selesai. Setelah selesai, colok USB stick ke komputer yang baru selesai kalian rakit dan kita nyalain PC kita.
komputernya bakal langsung sadar dan akan masuk ke instalasi Windows. Di sini kita bakal ditanya kode CDKey-nya. Kalian bisa beli dimanapun dan harga berapapun di Tokped, Shopee, dan yang lainnya. Kalau belum punya, kalian bisa klik I don't have a product key. Setelah itu kita bakal disuruh pilih Windows mana yang mau kita install. Di sini gue bakal pilih Windows 10 Pro dan make sure ketika kalian beli product key, kalian beli yang sama dengan apa yang kalian install nanti. Dan accept the license term dan klik next lagi. Pilih yang custom install Windows only dan pilih storage yang paling kencang. Gue saranin kalian pilih SSD M.2. Kalau nggak ada, pilih yang terkencang yang kalian punya. Ini supaya kalian merasa kalau PC kalian tuh enteng atau kencang. Habis itu klik next dan udah, sisanya kalian cuma diisi data pribadi dan selesai. By the way, kita juga disuruh connect ke internet. Jadi kalau kalian punya kabel Ethernet, better dicolokin juga ke PC kalian. Nah, kalau sudah masuk Windows, ada beberapa hal yang mesti kalian lakuin. Pertama, search dan ketik update dan pilih check for update. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu karena video gue hilang. Jadi di sini sebenarnya gue udah selesai setup PC gue, tapi proses yang gue bakal jelasin ini sama aja kok. Oke, lanjut. Dan di sini kita biarin dulu Windows-nya update-update. Kalau misalkan diminta untuk restart, nggak apa, restart aja. Kalau semua sudah selesai, kita masuk Google dan ketik nama Mobo kalian. Ini berlaku kalau Mobo kalian tidak otomatis minta install driver-driver yang diperluin. Di sini gue bakal ketik Mobo gue ASRock B760M Pro RS dan masuk ke websitenya dan pergi ke tab support dan kita download seluruh driver yang kita perluin seperti LAN driver, Ethernet, Wi-Fi, audio driver dan sebagainya. Nah, di sini tuh ada, kalau di gua tuh ada dua, versi global dan versi China. Kalau misalkan kita tuh downloadnya yang versi globalnya. Kalau misalkan kalian tinggalnya di China dan mengerti bahasa China, ya silakan download yang China, versi China-nya. Kalian install aja semua itu, lalu kita cari lagi di Google brand graphic card kita. Kalau kalian pakai Nvidia, cari Nvidia, tapi kalau kalian pakai AMD, kalian cari AMD. Masuk ke websitenya dan kita cari GPU kita yang lagi kita pakai. Di sini gue pakai Nvidia RTX 4060 Ti. Nanti kalau kalian akan disuruh pilih mau studio driver atau game driver, gue bakal pilih studio driver karena keperluan gue itu untuk editing. Tapi kalau kalian seorang gamer, gue saranin pilih yang game driver. Install semua dan selesai. PC kalian udah jadi. By the way, berhubung graphic card gue nggak ada di datanya di BIOS gue, jadi gue bakal install aplikasi-aplikasi seperti CPU-Z, GPU-Z, MSI Afterburner, Crystal Disk Info, dan Cinebench. Ini untuk ngebenchmark performa PC gue. Semua link pembelian dan website untuk instalasi bakal gue taruh di bawah. Nah, CPU-Z ini berguna untuk melihat performa dari PC kalian yang udah kalian rakit. Di sini ada keterangan kalian memakai Intel Core berapa. Di sini gua akan pakai Intel Core i5 12400. Kalian bisa melihat juga dari core speednya. Di sini berjalan sekitar macam-macam lah. Tadi sampai 3500 MHz. Lalu di bagian mainboard kalian bakal melihat motherboard kalian, keterangan motherboard kalian. Di memori juga bisa dilihat jalan di 39 clock. Ini speed dan grafik kalian juga bisa kelihatan, yang sebelumnya grafik gua kagak kelihatan di BIOS, di sini kelihatan. Terus kalau misalkan untuk GPU-Z ini sebenarnya sama aja, tapi ini lebih spesifik untuk grafik card kalian. Kalau untuk MSI Afterburner ini gunanya untuk kalian bisa nampilin FPS kalian ketika lagi main game. Kalian tinggal setting di sini, terus monitoring, lalu kalian klik di sini. Misalkan kalian mau fan speednya, ini tinggal diklik aja di checklist. Terus dari frame rate average, frame rate max, frame rate 1% low, ini gua udah centang-centangin. Ini memory clock juga, core clock bisa kalian centang-centangin. Ketika udah, di sini apply dan oke. Nah, ini aplikasinya jangan ditutup ketika kalian main game. Jadi ketika kalian main game, kalian bakal kelihatan FPS kalian, ya apa data-data yang kalian mau kalian lihat yang udah kalian checklistin. Contohnya seperti ini. Nah, di pojok kiri atas itu kalian bisa lihat ada data GPU dari suhunya
sekitar 58 Celcius. Terus memorinya ada di 5000 MB dan 1000 MHz. CPU-nya itu ada 44 derajat Celcius. Kalau untuk Crystal Disk Info ini khusus untuk memori, untuk memantau memori. Di sini kalau untuk memori SSD gua yang 2 TB itu berada di suhu 39 derajat Celcius, which is bagus performanya. Dan untuk yang D dan E ini harddisk gue yang 4 tera sama suhunya ada di 35 derajat, which is bagus juga. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Crystal Disk Smart. Nah, itu untuk mengetes memori kalian benar apa enggak kecepatan yang tertera di boxnya. Nah, ini Crystal Disk Smart, kalau misalkan kalian mau pakai ini, kalian tinggal pencet all dan dia bakal ngetes memori kalian seberapa cepat read-nya dan write-nya. Nah, contohnya di sini gua ngetes SSD gua, ini data C. Ini read-nya sekitar di 7000 MB per second dan write-nya itu di 6700 MB per second. Satu lagi aplikasi untuk ngetes graphic card kalian, di bagian kiri ini terdapat data sistem kita, dan kalau misalnya kalian mau ngetes tinggal klik run dan dia bakal ngetes. Nah, skor kita itu ada di 4282 poin. Ini kalau misalkan yang warnanya coklat tua, ini itu identical system yang mirip sama kita, cuman di sini kecepatannya lebih cepat dibandingkan yang gue punya. Oke, sekian tutorial dari gue. Thank you for watching. Bye bye.